Ya, Bang Aziz, sebetulnya kalau dari sisi apa yang dirasakan oleh keluarga, para laskar dan Ngawal, masyarakat, ngawal Cak. terutama masyarakat yang melihat dan mengawal KM 50 dan keluarga laskar, keluarga apa, Pengawal. Pak Mujal, pengawal, pengawal. Seperti apa sih sampai sekarang putusan atas KM 50 itu, Bang Aziz Januar? Ya, yang jelas apa namanya, kita seragam, kita sama bersama keluarga korban KM50 bahwa kita mendesak pihak penguasa, pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas peristiwa ini yang terkait dengan KM50, baik rekayasanya, kemudian siapa yang memerintah, siapa yang terlibat di dalamnya, gitu kan, siapa pendananya, semuanya, gitu kan. Itu saya hanya menyampaikan apa yang keluarga sampaikan dan itu sejalan juga dengan keinginan kami dari tim kuasa hukum. Ketika sidang, saya tambahkan tadi Prof Taufik kan katakan ada beberapa novum gitu kan, soal apa pelanggaran-pelanggaran. Saya tambahkan juga dokter yang mengotopsi itu, yang mengotopsi 6 syuhada, yang informasinya adalah sama juga ya, dokter yang mengotopsi Brigadir J itu di sidang Habib Bahar mengatakan bahwa bahwa dia melakukan kesalahan prosedur dalam mengotopsi. Kemudian ya, itu bisa juga kan jadi tambahan memperkuat yang tadi disampaikan oleh Prof Taufik. Ada lagi, dia juga hanya memeriksa sebab kematian, luka penyebab kematian. Jadi luka lain, ada dugaan penyiksaan apa segala macam, itu mereka nggak periksa. Gitu. Itu dua poin yang menurut saya bisa jadi tambahan kalau tadi mau mempermasalahkan proses atau prosedur dari penyidikan ya, atau gelar perkara terkait naiknya proses ini kemudian sampai ke persidangan, itu menurut saya bisa jadi bahan. Kasus KM50 ini dari yang saya tadi jelaskan konstruksinya itu kan, dari keganjilan kejadian jam 1 atau jam 2 pagi tapi baru diumumkan besoknya pagi siangnya, kemudian tidak ada informasi sama sekali ke media, bahkan orang yang merekam itu atau mendokumentasikan kejadian itu diminta untuk menghapus gitu kan. Nah, itu menurut saya jelas ada keterlibatan dari struktur gitu kan, struktur yang memang berkuasa gitu kan. Lalu apa perbedaannya dengan kasus Brigadir J? Dalam kasus Brigadir J ini tidak ada urgensi ya penguasa secara umum gitu kan untuk melibatkan diri untuk melindungi atau mengcover kasus ini untuk tidak dibuka. Berbeda dengan kasus KM50, karena suka tidak suka KM50 itu berhubungan dengan Habib Rizik Syihab, itu berhubungan dengan grand skenario besar diduga terkait dengan penguasa. Itu pengungkapannya jauh lebih sulit. Tadi Prof Taufik juga sampaikan kan, Edi Mulyadi sampai dikriminalisasi. Pak Haji Munarman kurang keras apa coba? Sekarang kita tahu beliau di mana, diuji oleh kasus apa gitu. Jadi maksud saya, mari kita lihat ini proporsional. Jangan lupa ada campur tangan penguasa yang punya kepentingan di situ gitu. Ini berbeda dengan yang Brigadir J gitu. Tapi tetap kita mensyukuri, kita support ya pihak keluarga dalam hal ini Brigadir J dan juga kuasa hukumnya untuk mengungkap kasus ini, rekayasa ini, dan juga ini sebagai satu trigger untuk kasus-kasus yang lain termasuk KM50. Terlepas dari optimisme saya dari tim kuasa hukum, tapi saya juga menyadari, kami tim kuasa hukum juga menyadari, kita semua harus sadar, harus menyadari bahwa ada perbedaan signifikan terkait dengan campur tangan penguasa di sini. Dugaan campur tangan penguasa di sini harus kita pertimbangkan juga sebagai salah satu variabel. Nah, maksud saya itu perlu juga jadi bahan pertimbangan variabel yang harus dihitung, gitu kan. Kita jadi tidak bisa melihat, wah ini sama gitu kan, nggak bisa. Tapi ini juga ada variabel lain yang memang punya kepentingan lain gitu kan, seperti itu dalam hal ini variabel penguasa yang menurut saya harus jadi pertimbangan sebelum kita mengambil keputusan bahwa memang ada variabel kepentingan penguasa yang harus diperhatikan, dan itu ada buktinya. Tadi Prof Taufik menyinggung soal Edi Mulyadi, saya tambahkan soal Pak Haji Munarman. Kemudian juga ada soal apa sih keluarga yang dirasakan dan diharapkan, tadi sudah saya jelaskan. Demikian, di yang terakhir ini saya mau mencoba berbeda. Saya mau bukan cerita ya, saya mau kasih satu fakta. Beberapa waktu yang lalu, saya dapat surat pernyataan dan juga dokumentasi serta pengakuan dari salah seorang anak bangsa yang didesak oleh oknum
kepolisian untuk bersaksi memberatkan Habib Rizik Syihab di kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi dia mengaku kepada kami, kepada tim Habib Rizik, bahwa sejak fitnah dia terhadap Habib Rizik itu hidupnya nggak tentram, nggak nyaman, dan juga memikul dosa, perasaan bersalah dan berdosa yang luar biasa. Akhirnya beliau tidak tahan, kemudian beliau datang temui tim dan juga membuat surat pernyataan, menyesal dan minta maaf, serta minta dimaafkan dosa-dosanya atas kesaksian yang palsu yang disebutkan oleh dia di kepolisian dan juga di pengadilan, yang dimana itu merupakan di luar dirinya dia, bukan kesadaran dari dia, tapi diminta oleh pihak oknum kepolisian, dan kemudian dia merasa sangat bersalah di situ dan juga kemudian minta maaf, hidupnya berantakan gitu. Satu ini saya mau kasih contoh bahwa suatu kezoliman ya, seorang tadi yang luar biasa dapat hidayah dari Allah, merubah ini selama mumpung masih hidup, seperti itu. Nah, maksud saya sebelum semuanya terlambat, ini fakta, saya bisa sampaikan, Cak. Saya punya buktinya. Di kasus Rumah Sakit Umi, salah satu saksi yang memberatkan Habib akhirnya minta maaf, kemudian minta keridoan dan juga mengaku salah dan menyatakan memang dia dipaksa. Seperti itu. Saya mau katakan di sini, mari kalau kita memang menyimpan hal tersebut ya dalam undang hati dan memang dalam sejarah kita, segeralah bertobat, minta ampun, minta ridho, kerelaan dari yang bersangkutan, yang dizolimi, seperti saudara kita tadi yang saya sebutkan. Lagi-lagi di sini kita dipertontonkan banyak rekayasa, ya maksud saya upaya Polri ini harus kita dukung dan juga kita doakan ya kepolisian, Polri dan Kapolri serta jajarannya, serta seluruh pihak untuk menghentikan semua rekayasa dan kekerasan yang selama ini terjadi kepada anak bangsa, itu kan untuk apapun tujuannya untuk segera dihentikan, dan mari kita rujuk kembali kepada yang hak, kita tinggalkan yang batil, karena yang batil itu akan hilang kalau kita menegakkan yang hak, dan tapi kita nggak bisa meninggalkan yang batil kalau yang hak tidak kita tegakkan.